Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gisko Olivia Septika Putri, NIM 240601171200043. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan audit tata kelola sistem informasi pembangunan daerah atau biasa disingkat dengan SIPD menggunakan framework COVID 2019 dengan studi kasus Bapeda Kabupaten XYZ Provinsi Jawa Tengah. Di sini saya akan mengawali dengan menjabarkan latar belakang dari topik yang saya ambil. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau biasa disingkat dengan Bapeda merupakan lembaga teknis daerah di bidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab pada gubernur, bupati, wali kota melalui sekretaris daerah. Badan ini mempunyai tugas pokok yaitu membantu gubernur, bupati, wali kota dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang penelitian dan perencanaan pembangunan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Bapeda ini memanfaatkan teknologi informasi yaitu sebuah aplikasi yang berfungsi untuk mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengelola data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kinerja pemerintah daerah. Aplikasi tersebut yaitu Sistem Informasi Pembangunan Daerah atau disingkat dengan SIPD. Namun dalam pengelolaan sistem SIPD ini, instansi pemerintah Kabupaten XYZ belum pernah melakukan audit tata kelola pada implementasi sistem tersebut. Oleh karena itu, diperlukan sebuah audit tata kelola pada sistem tersebut untuk mengetahui apakah keberadaan SIPD pada Bapeda di Kabupaten XYZ sudah sesuai dengan visi dan misi atau belum. Nah, apabila belum sesuai, maka dapat diberikan sebuah rekomendasi untuk mencapai kematangan sistem yang optimal sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan informasi pada Bapeda di Kabupaten XYZ. Nah, berikut saya akan bacakan visi dan misi dari Bapeda di Kabupaten XYZ. Visi mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, profesional, inovatif, dan bertanggung jawab. Misi ada 8 misi. Yang pertama, meningkatkan kapasitas kelembagaan dan profesionalisme sumber daya manusia. Yang kedua, memantapkan penyelenggaraan sistem perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif dan inovatif. Yang ketiga, memantapkan fungsi koordinasi pemantauan, pengendalian informasi, serta evaluasi kinerja dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Yang keempat, menyusun perencanaan yang berkualitas dan terintegrasi dengan penganggaran pembangunan daerah. Yang kelima, meningkatkan kualitas koordinasi perencanaan dan rencana pembangunan Kabupaten XYZ yang efektif dan efisien berbasis data. Yang keenam, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan teknologi informasi serta aparatur yang berintegritas, bersih, dan cerdas. Yang ketujuh, meningkatkan kualitas pengendalian dan evaluasi cipta kinerja pembangunan daerah, mengembangkan fungsi statistik dan penelitian daerah. Kemudian untuk penilaian domain ini kita menggunakan COVID 2019 dengan desain faktor untuk desain 4 desain faktor utama, antara lain yang pertama ada enterprise strategi, yang kedua ada enterprise goal, yang ketiga ada risk profile, yang terakhir ada IT related issue. Yang pertama yaitu melakukan pemetaan enterprise strategi. Berdasarkan hasil pemetaan ini diperoleh satu enterprise strategi yaitu enterprise strategi 4, layanan atau stabilitas klien atau client service stability. Dan di sini untuk enterprise yang keempat. Kemudian pemetaan ini dilakukan pembahasan ke domain COVID 2009 sehingga diperoleh domain sebagai berikut. Ada APO 09, APO 11, DSS 02, DSS 04. Nah, pemilihan domain ini diperoleh dari nilai tertinggi dari enterprise strategi yang keempat ini atau yang terpilih. Kemudian ada pemetaan enterprise goal. Berdasarkan hasil pemetaan enterprise goal, Bapeda Kabupaten XYZ ke dalam enterprise strategi COVID-19 diperoleh enterprise goal sebagai berikut. Ada 4. Yang pertama ada EG04, EG07, EG05, EG10.
Nah, kemudian enterprise goal ini dipetakan ke dalam alignment goal. Alignment goal ini diperoleh dari desain faktor bagian desain faktor kedua bagian maps. Nah, untuk enterprise goal EG04 dan EG07 dipetakan ke dalam alignment goal AG04 dan AG10, di mana AG04 ini memiliki arti kualitas terkait teknologi informasi keuangan dan AG10 kualitas informasi manajemen IT. Kemudian untuk enterprise goal EG05 dipetakan ke dalam alignment goals AG08, di mana memiliki arti memungkinkan dan mendukung proses bisnis dengan mengintegrasikan aplikasi dan teknologi. Yang terakhir ada EG10 yang kemudian dipetakan dalam AG12 dan dapat diartikan sebagai staf yang kompeten dan termotivasi dengan pemahaman bersama tentang teknologi dan bisnis. Kemudian ada enterprise goal ini hasil dari elemen goal dipetakan ke dalam domain proses COVID 2019 sehingga diperoleh domain sebagai berikut. Untuk elemen goal AG04 dan AG10 diperoleh domain APO06, APO11, APO14, BAI09, MEA01. Kemudian untuk elemen goal AG08 memiliki domain APO02, APO03, BAI05, DSS06. Kemudian terakhir ada alignment goal AG12 memiliki domain APO07, APO08, BAI08. Untuk definisi masing-masing domain ada di terlampir. Kemudian ada pemetaan risk profile. Pemetaan risk profile ini kita ambil dari kategori risiko yang memiliki risiko yang sangat tinggi. Di sini diperoleh ada 4 risiko. Yang pertama ada keahlian, keterampilan perilaku TI, arsitektur TI dan perusahaan, permasalahan dalam pemakaian atau penggunaan perangkat lunak, dan terakhir ada kegagalan perangkat lunak. Kemudian risk profile ini dipetakan menjadi domain proses COVID 2019 sehingga diperoleh domain sebagai berikut. Yang pertama ada APO07, yang kedua ada APO03, yang ketiga diperoleh 3 domain. Yang pertama ada APO08, yang kedua ada BAI05, yang ketiga DSS03. Untuk kategori resiko dalam perangkat lunak ada 2 domain. Yang pertama ada APO11, yang kedua ada BAI07. Nah, ini adalah contoh pemetaan risk profile di mana keahlian, keterampilan dan perilaku TI memiliki resiko yang sangat tinggi. Kemudian ada yang terakhir yaitu pemetaan IT related issue. Untuk pemetaan IT related issue ini kita ambil dari permasalahan yang masalah paling serius. Di sini kita mengambil 6 IT related issue. Yang pertama adalah masalah pengiriman layanan oleh agen outsourcing TI dengan domain APO09 dan APO10. Kemudian ada kegagalan untuk memenuhi persyaratan peraturan atau kontrak terkait TI dengan domain MEA03. Kemudian ada temuan audit rutin atau laporan penilaian lainnya tentang kinerja TI yang buruk atau kualitas TI atau masalah yang dilaporkan dengan domain MEA04. Kemudian ada sumber daya TI yang tidak mencukupi staf dengan keterampilan yang tidak memadai dengan domain APO07. Kemudian ada permasalahan yang berkaitan dengan data dan integrasi data yang di berbagai sumber dengan domain APO14. Yang terakhir ada ketidakmampuan untuk mengeksploitasi teknologi baru atau berinovasi dengan menggunakan IT. Di sini ada domain yang gunakan APO04. Berikut adalah contoh pemetaan IT issue pada masalah pengiriman layanan oleh agen outsourcing TI yang memiliki masalah yang serius. Kemudian setelah memperoleh domain dari masing-masing faktor, kita dapat gabungkan sebagai berikut, yaitu ada APO02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11,
14, kemudian ada BAI 05, 07, 09, DSS 02, 04, 06, MEA 01, MEA 03, dan MEA 04. Nah, dari domain yang dihasilkan ini kemudian kita pilih domain yang sesuai atau yang sesuai dengan visi dan misi atau keadaan dari Bapeda tersebut, yaitu ada 6 di sini. Yang pertama ada APO 04 mengelola inovasi, yang kedua ada APO 07 mengelola sumber daya manusia, yang ketiga ada APO 11 mengelola kualitas, APO 14 mengelola data, DSS 04 mengelola kontinuitas, yang terakhir ada MEA 01 mengelola dan memantau kinerja dan kesesuaian. Nah, ini seperti yang tadi saya jelaskan alasan mengapa memilih domain tersebut. Di sini kita melihat dari hasil domain yang diperoleh pada keempat desain faktor yang saling beririsan atau sering muncul. Kemudian kita juga melihat dari keadaan instansi Bapeda Kabupaten XYZ. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai self assessment. Pada self assessment ini, kriteria penilaiannya menggunakan kriteria lolos atau tidak lolos dengan simbol Y atau N, dan penilaian capaian NPLF yang berarti not, partly, largely, fully, dengan tujuan untuk mengetahui apakah self assessment dari domain yang terpilih sudah tercapai apa belum dari capability level yang diharapkan pada Bapeda Kabupaten XYZ. Berikut saya lampirkan keterangan penilaian capaian. Yang pertama, untuk domain APO 04 memiliki harapan capability yaitu pada level 4. Di sini dapat dilihat untuk domain APO 04 baru mencapai pada level kedua, dengan pada level keduanya sudah dengan simbol F semuanya. Untuk level 4 nya sendiri masih N dan P atau belum tercapai atau baru sebagian. Mana untuk domain APO 04 juga memiliki harapan capability yang sama yaitu pada level keempat. Nah, pada APO 04 ini dapat dilihat bahwa APO 07 bahwa APO 07 ini baru mencapai di level kedua, di mana untuk level keduanya sudah full. Di sini dapat dilihat untuk level 3-nya ada yang sudah full, namun di yang lainnya masih ada yang not, ada yang L, ada yang P, dan juga yang P. Sedangkan untuk level 4-nya masih belum tercapai. Kemudian untuk domain APO 11 juga sama, yaitu memiliki harapan capability di level keempat. Di sini dapat dilihat bahwa untuk APO 11 sudah mencapai di level ketiga dengan untuk level 4 dan 5 nya masih belum tercapai. Kemudian untuk APO 14 juga sama, yaitu harapan capability-nya di level keempat. Sini dapat dilihat untuk APO 14 level 2 sudah full semuanya, dan level 3 sisi sudah full, tapi di sisi lainnya masih ada yang P, ada yang L, yang L, M. Untuk 4 dan 5 nya masih belum tercapai. Kemudian untuk DSS 04 sama juga, yaitu di level keempat. Di sini dapat dilihat untuk capability level kedua sudah full, sedangkan untuk level ketiganya di sini sudah full, ini sudah full, namun di DSS 0404 ini masih belum tercapai. Di sini baru sebagian besar, dan untuk level 5 dan 4 nya masih belum tercapai. Kemudian yang terakhir untuk domain MEA 01 sama memiliki harapan capability yaitu di level keempat. Di sini untuk MEA 01 baru mencapai di capability level 2, dimana untuk level 2 nya sudah tercapai semuanya, dan untuk 3 nya masih sudah ada yang full tapi masih ada yang partly, dan ini juga partly. Terus untuk 4 dan 5 nya masih ada yang full, cuman di sini untuk MEA 01
104-nya masih sebagian besar belum full, dan untuk 5-nya belum tercapai. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai GAP analisis. Apa sih GAP analisis itu? GAP analisis itu sebuah analisis kesenjangan antara kondisi saat ini dengan kondisi yang ingin dicapai dari tata kelola sistem informasi atau TI di Bapeda Kabupaten Executive atau pada ini aplikasi SIPD. Di sini dapat dilihat tabel kesenjangan nilai tingkat keberhasilan ini target. Di sini menggunakan domain yang sudah terpilih. Untuk domain APO04 memiliki target 4 namun kondisi site-nya 2 sehingga GAP-nya 2. Untuk APO07 memiliki target 4, kondisi site-nya 2 sehingga GAP-nya 2. Untuk APO11 memiliki target 4, kondisi site-nya 3 sehingga GAP-nya 1. APO14 memiliki target 4 dan kondisi site-nya 2 sehingga GAP-nya 2. Untuk DSS04 memiliki target 4 dan kondisi saatnya 2 sehingga GAP-nya 2. Dan yang terakhir ada MEA01 memiliki target 4 dan kondisi saat ininya 2 sehingga GAP-nya 2. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai rekomendasi terhadap domain-domain yang telah terpilih. Yang pertama ada domain APO04 yaitu mengelola inovasi. Di sini ada 6 rekomendasi. Yang pertama ada Bapeda Kabupaten XYZ sebaiknya memahami parameter investasi untuk inovasi dan teknologi baru sehingga strategi yang tepat dapat dikembangkan. Kemudian untuk domain APO07 yaitu mengelola sumber daya manusia, di sini ada 7 rekomendasi. Yang pertama ada Bapeda Kabupaten XYZ diharapkan dapat menguji rencana cadangan staf secara teratur. Kemudian untuk APO11 di sini ada 10 rekomendasi, yaitu yang pertama Bapeda Kabupaten XYZ diharapkan dapat memantau secara teratur dan meninjau sistem manajemen kualitas terhadap kriteria penerimaan telah disepakati dengan menyertakan umpan balik dari pengguna maupun pengelola yang ada. Kemudian untuk APO14 di sini ada 15 rekomendasi. Yang pertama ada Bapeda Kabupaten XYZ diharapkan dapat menggunakan statistik dan teknik kuantitatif lainnya untuk mengevaluasi efektivitas tujuan manajemen data strategis untuk mencapai tujuan bisnis. Kemudian untuk domain DSS04 mengelola kontinuitas, di sini ada 4 rekomendasi. Yang pertama ada Bapeda Kabupaten XYZ diharapkan dapat menjadwalkan latihan dan aktivitas pengujian sebagaimana ditentukan dalam rencana kontinuitas. Yang terakhir untuk domain MEA01, di sini ada 5 rekomendasi. Yang pertama untuk Bapeda Kabupaten XYZ diharapkan dapat menyetujui manajemen siklus hidup dan proses pengendalian perubahan untuk pemantauan dan pelaporan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.